Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan madu dan gula. Gula yang saya maksud di sini adalah gula yang biasa kita konsumsi, atau bahasa lainnya adalah disebut dengan istilah gula meja. Apa sih perbedaan mendasar dari madu dan gula meja ini? Saya akan jelaskan sedikit sebagai gambaran untuk kalian semua supaya paham perbedaan antara madu dan gula. Yang pertama saya akan kasih gambaran terlebih dahulu bahwa unsur yang ada di dalam gula meja ataupun madu adalah glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Ada sukrosa, ada glukosa, ada fruktosa. Bingung ya? Oke, biar gak bingung, saya kasih gambaran terlebih dahulu seperti ini. Kalau biar mudah dicerna dulu ya, Kalau sukrosa itu adalah disakarida. Artinya terbentuk oleh lebih dari satu unsur. Itu namanya sukrosa. Kalau glukosa dan fruktosa itu adalah unsur yang sudah sederhana, monosakarida. Jadi artinya oleh tubuh tidak akan dipecah karena sudah menjadi suatu kebutuhan bagi tubuh. Nah, ini sebagai gambaran, yang ada di dalam madu kandungannya adalah glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa adalah gula sederhana yang bisa diserap oleh tubuh manusia pada khususnya ya. Kita bercerita kepada manusia dulu, bukan kepada hewan atau yang lainnya. Ketika kita mengkonsumsi glukosa atau fruktosa, maka itu akan langsung diserap oleh tubuh kita, lalu dijadikanlah glukosa dan fruktosa itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau glukosa, kecenderungan glukosa itu diserap oleh tubuh melalui usus halus yang akan dijadikan sel otot dan juga sel otak. Paham ya? Jadi glukosa itu sumber energi untuk otot dan juga untuk otak. Diserap oleh usus halus, kemudian masuk ke dalam sel darah kita, kemudian dari sel darah tersebut disalurkan ke dalam sel otot dan juga disalurkan ke dalam sel otak. Ya. Itu untuk fungsi glukosa. Untuk fungsi fruktosa, gula fruktosa itu diolah oleh tubuh kita, diolah oleh hati, kemudian fruktosa tersebut dijadikan sebagai sumber sel lemak. Dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Jadi kalau glukosa dibutuhkan, unsur gula glukosa ini dibutuhkan untuk membentuk sel otot dan sel otak. Ya. Kalau fruktosa dibutuhkan oleh tubuh kita untuk produksi sel lemak. Semuanya butuh, semuanya diperlukan sama tubuh kita. Nah, lalu perbedaannya apa antara madu dengan gula? Gula meja maksud saya. Madu memiliki kandungan unsur gula sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa, yang saya sebutkan tadi untuk sumber energi, otot, dan otak glukosa. Untuk fruktosa memiliki fungsi untuk membentuk sel lemak atau daging, ya. Itu bentukannya. Dibutuhkan untuk memproduksi sel lemak. Maka ketika banyak orang yang
mengkonsumsi manis berlebih, kemudian menjadi berlemak badannya, sebetulnya yang dikonsumsi itu adalah fruktosa, bukan glukosa. Karena glukosa tidak menggemukkan. Glukosa akan membentuk otot dan juga diserap oleh otak kita. Itu untuk glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa ini adalah kandungan gula yang ada di dalam madu. Makanya ketika orang mengkonsumsi madu, kok bisa langsung seger gitu ya. Kok prosesnya lebih cepat dibandingkan gula biasa? Ya karena itu tadi. Madu memiliki glukosa dan fruktosa yang diserap langsung oleh tubuh kita. Glukosa diserap untuk sel otak dan sel otot, kemudian fruktosa diserap untuk dijadikan sel lemak dalam tubuh kita. Lalu apa bedanya dengan gula? Gula meja maksud saya. Kalau gula meja itu mengandung namanya sukrosa. Sukrosa itu adalah disakarida atau dua unsur gula yang disatukan. Artinya, ketika sukrosa masuk ke dalam tubuh kita, sukrosa akan dipecah oleh tubuh kita menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi, ketika kita mengkonsumsi gula, itu tidak akan langsung diserap oleh tubuh. Ketika kita mengkonsumsi gula meja, itu tidak akan langsung diserap oleh tubuh, tapi oleh tubuh dipisahkan terlebih dahulu. Unsur yang membentuk sukrosa tersebut menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, perbedaannya di sini. Kalau madu mengandung unsur glukosa dan sukrosa yang terpisah. Jadi dua-duanya langsung diserap oleh tubuh kita dan masuk ke dalam fungsinya masing-masing. Ya, konsumsi madu memiliki glukosa dan fruktosa itu akan langsung diserap oleh tubuh kita dengan kebutuhannya masing-masing. Bagian tubuh kita yang mana yang membutuhkan itu, maka itu akan diserap oleh tubuh kita. Kalau gula meja karena mengandung sukrosa dan sukrosa tersebut adalah disakarida atau memiliki lebih dari satu unsur, maka dalam tubuh kita gula meja tersebut akan kita pecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa. Baru setelah terpecah akan diserap, dibagi ke dalam tubuh kita untuk sel otak, glukosa, dan otot. Dan sementara fruktosa dikembalikan untuk membentuk lemak atau sel lemak. Jadi seperti itu ya. Kalau belum mengerti, silakan diulang video saya ini. Sukrosa, glukosa, fruktosa, semuanya sama, gula. Semuanya sama, manis. Yang membedakan gula meja dengan madu itu adalah hal tersebut. Kalau madu dikonsumsi oleh kita, langsung diserap oleh tubuh, langsung masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan kandungan glukosa dan fruktosa. Tapi kalau gula meja itu masuk ke tubuh kita tidak langsung diserap, tapi dipecah terlebih dahulu menjadi dua unsur glukosa dan fruktosa. Tapi ketika kita mengkonsumsi madu yang mengandung glukosa dan fruktosa, kecepatannya lebih tinggi. Dan tubuh kita tidak terlalu bekerja keras. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tidak bekerja keras untuk memisahkan glukosa dan fruktosa tersebut. Kalau konsumsi madu, tapi kalau kita konsumsi gula, maka badan kita, tubuh kita membutuhkan energi tambahan untuk memisahkan unsur yang ada di dalam sukrosa tersebut, yakni glukosa dan fruktosa. Jadi ketika untuk beberapa orang yang memang mencerna sumber energi, sumber makanan yang dikonsumsi itu agak lambat, mungkin lebih baik mengkonsumsi madu dibandingkan konsumsi gula. Atau biasanya nih, yang sudah usia di atas 30 tahun, itu kan biasanya sudah mulai drop tuh di atas 30 tahun ya. Usia sudah di atas 30 tahun biasanya sudah mulai drop, gampang capek, kemudian nggak bisa konsentrasi, kemudian juga bisa hal-hal lain lah yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, daya ingat dan sebagainya,
itu sangat membutuhkan sekali yang namanya glukosa. Tapi juga tidak berlebihan. Ya, tetap terlalu banyak glukosa juga tidak baik, terlalu banyak fruktosa juga tidak baik, karena kebutuhan kita masing-masing kita pasti ada maksimalnya. Terkadang ada orang yang konsumsi madu sampai 1 gelas dikonsumsi sendiri, itu juga tidak baik, walaupun madu itu sendiri bagus untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan, ya gak baik juga gitu. Jadi kesimpulannya adalah gula meja memiliki kandungan sukrosa, di mana sukrosa yang ada di dalam gula meja tersebut adalah jenis disakarida yang ketika masuk ke dalam tubuh kita tidak langsung diserap oleh tubuh, tapi diproses, dipilah dulu, dibelah dulu menjadi glukosa dan fruktosa, dan itu membutuhkan waktu. Selain membutuhkan waktu, ada juga energi tambahan. Badan kita, tubuh kita akan dipaksa bekerja lebih untuk memisahkan dua unsur glukosa dan fruktosa tersebut. Itu yang ada di dalam gula meja. Namun ketika kita mengkonsumsi madu, karena madu memiliki glukosa dan fruktosa yang sudah terpisah, maka akan langsung diserap oleh tubuh kita menuju tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh kita. Glukosa berfungsi untuk meningkatkan perkembangan sel-sel otak dan juga sel-sel otot. Sementara untuk fruktosa dibutuhkan untuk membentuk sel lemak. Jadi seperti itu ya, fungsinya perbedaannya sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Semuanya sama gula, semuanya sama manis, tapi kandungannya, fungsinya ketika masuk dalam tubuh kita akan berbeda manfaatnya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang sudah berusia di atas 30 tahun, lebih baik mengganti gulanya dengan madu. Kenapa? Karena berbeda daya tahan seseorang, berbeda kemampuan seseorang dalam menyerap sumber-sumber makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan antara madu dan juga gula meja. Ingat, kalau masih bingung, diputar lagi ya videonya, biar gak bingung, biar cerdas otak kita. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.